Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul ancaman yang harus diwaspadai. Saudara-saudara, ketika kekristenan diperhadapkan kepada ancaman yang dapat dikenali merusak atau bisa mengganggu kekristenan, maka orang-orang Kristen harus menjadi bukan saja lebih waspada, namun juga bisa berantisipasi secara benar, sehingga bisa tetap melestarikan, menumbuhkan dan memurnikan hidup kekristenannya. Kekristenan yang tidak diperhadapkan kepada realitas tantangan yang dikenali membuat kekristenan menjadi palsu. Jadi kekristenan yang tidak diperhadapkan kepada realitas tantangan yang dikenali itu bisa justru menjerumuskan kekristenan ke dalam kehidupan yang wajar sebagai anak-anak dunia. Sehingga orang-orang percaya tidak memposisikan diri sebagai orang Kristen yang benar. Tidak memposisikan diri sebagai pengikut Yesus dan tidak memposisikan diri sebagai anak-anak Allah yang benar. Selanjutnya pasti tidak ada usaha untuk menolong orang lain yang masih ada di dalam kekuasaan dosa untuk dikembalikan ke rancangan yang semula Allah. Sebab orang-orang Kristen yang tidak diperhadapkan kepada realitas yang dikenali sebagai mengancam hidup kekristenannya cenderung menjadi lengah. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan hidup Tuhan Yesus Kristus, Ia dibenturkan dengan realitas yang mengancam visi yang diembannya dari Bapa. Apakah itu ancaman terang-terangan secara fisik maupun terselubung? Namun Tuhan Yesus dapat mengatasinya dan tampil sebagai pemenang. Pada zaman gereja mula-mula, yang dipakai oleh kuasa gelap adalah rejim agama, ya, dan kekuatan politik, yaitu kekaisaran Roma. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Kristen tidak takluk, tidak kalah. Kekristenan tidak punah. Kekristenan tetap eksis, bahkan menjadi murni. Selama ratusan tahun, kekristenan menghadapi serangan dari pihak-pihak ini, tetapi tetap kokoh, tetap terpelihara. Gereja mula-mula bisa mengenali ancaman yang mereka hadapi dan yang bisa membahayakan bagi iman Kristen, dan mereka bersikap waspada. Mereka mengantisipasinya, dan sejarah mencatat mereka tampil sebagai pemenang. Saudara-saudara, kuasa gelap tidak akan pernah berhenti mengadakan serangan. Hal ini akan terus berulang di sepanjang sejarah. Iblis akan menggunakan segala cara untuk menumpas Injil yang murni. Hal itu dilakukan secara sistematis, masif, meluas, dan terstruktur. Kita hari ini masih harus menghadapi kekuatan-kekuatan antikris, orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, dengan memakai sarana politik, sosial, dan ekonomi, dengan segala sarana untuk membungkam, memberangus Injil, menekan, dan mempersempit gerak serta penyebaran Injil. Namun, hal itu di luar kemampuan kita. Sekarang yang kita hadapi lebih berat, yaitu arogansi orang-orang Kristen tertentu dengan doktrinnya, kemakmuran duniawi, dan penghormatan manusia, kebanggaan terhadap lembaga atau nama sebuah komunitas. Inilah yang orang Kristen harus hadapi, yang sering tidak dikenali sebagai ancaman yang hendak menekan, mengintimidasi kekristenan. Saudara-saudara, hal ini berperan besar dalam menghancurkan gereja Tuhan
dan kehidupan iman yang murni, yaitu dengan menggantikan percaya kepada pribadi Allah dengan mempercayai suatu ajaran atau doktrin mengenai Allah. Mereka yang mengerjakan itu mengisyaratkan secara tidak terang-terangan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang mudah dicapai, mudah diperoleh, asal mempercayai doktrin yang mereka anggap resmi, legal atau sah. Mereka mewarisi doktrin-doktrin tersebut dari para teolog masa lalu dan secara tidak langsung mereka mensakralkan doktrin itu dan tidak hidup dalam otoritas Alkitab. Biasanya pandangan para teolog yang mereka yakini sebagai kebenaran dianggap mutlak, sudah benar sesuai dengan Alkitab atau sejajar dengan otoritas Alkitab. Tanpa sadar mereka mengkudeta wibawa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang hanya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan tetapi mengeliminir Allah menjadi dunia yang tidak takut akan Allah. Sebab pada dasarnya mereka tidak menjadi anak Allah dan lupa bahwa mereka tidak berasal dari dunia ini. Orang-orang ini bukan orang jahat secara umum. Mereka bisa menampilkan diri sebagai mengasihi Tuhan, memuji, menyembah Allah, berbahasa roh, ya. Tetapi mereka terbelenggu oleh percintaan dunia dan tidak fokus pada langit baru dan bumi yang baru. Mereka bukan orang jahat yang mengajarkan perbuatan-perbuatan amoral. Mereka menjanjikan berkat dan pemeliharaan Allah, tetapi sejatinya mereka tidak mengajarkan untuk hidup dengan prinsip hidup yang dikenakan Yesus. Serangan juga datang dari kelompok orang yang mengajarkan ajaran yang menekankan alam roh. Ini adalah komunitas Kristen yang menekankan jemaat yang berpikir secara mistik, ya, mistis. Ya. Mereka sering menekankan hal-hal yang adikodrati, ya, adikodrati alam roh, ya, dan kesaksian-kesaksian yang biasanya tidak logis atau subjektif, sehingga jemaat disimpangkan pada hal-hal yang hanya spektakuler, berbau alam roh dan mujizat. Memang, ya, Allah adalah Allah yang spektakuler, adikodrati dan bersifat roh. Tetapi Allah tidak meniadakan logika dalam berinteraksi dengan manusia. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan logika secara sehat. Orang-orang yang tidak akan menemukan Allah secara benar. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, orang-orang ini sesat dalam mistisisme, ya, dan sejujurnya mereka belum bisa lepas dari percintaan dunia. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.